Halo Semiwania, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, di sini kita bakal dengerin kisah-kisah horor yang bisa bikin kalian susah tidur. Jadi, buat kalian yang lagi sendirian di kamar, pastiin lampu udah dimatiin, selimut udah ditarik sampai kepala, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Karena malam ini gue bakal ceritain tentang perjanjian darah di malam Jumat. Kisah nyata yang konon katanya pernah kejadian di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Cerita ini datang dari seorang narasumber gue. Namanya Andri. Waktu itu Andri masih kuliah di salah satu universitas swasta di Semarang. Libur semester dia manfaatin buat pulang kampung ke rumah neneknya di desa. Desanya lumayan terpencil. Jalannya masih tanah. Kalau hujan, becek banget. Malam itu Andri baru sampai kampung sekitar jam 10 malam. Dia naik bus umum, terus disambung ojek ke rumah neneknya. Sampai rumah nenek, Andri langsung disambut sama aroma kayu bakar sama suara jangkrik. Neneknya lagi duduk di teras sambil nyirih. Senyum waktu lihat Andri. Loh, Andri! Udah nih, tuh, Le, masuk. Udah malam. Andri ngelepas ransel, nyium tangan neneknya, terus masuk ke rumah. Malam itu Andri langsung tidur karena capek banget di jalan. Tapi sekitar jam 2 pagi, dia kebangun karena dengar suara orang ngobrol pelan di samping rumah. Awalnya dia kira cuma tetangga yang lagi jagongan. Tapi makin lama, dia nyadar suaranya kayak orang berbisik sambil nangis. Andri penasaran. Dia intip lewat jendela kamar. Di luar gelap banget. Cuma kelihatan samar-samar ada 3 orang duduk melingkar di bawah pohon mangga. Satu di antaranya kayak pegang lilin kecil, satunya lagi megang botol. Andri merinding. Tapi dia nggak berani keluar kamar. Besok paginya, Andri cerita sama neneknya. Tapi neneknya cuma bilang, "Udah Le, jangan ikut campur urusan orang. Kamu di sini liburan aja." Of hot. Asterisk Andri knew. Dia pikir mungkin itu cuma orang-orang kampung yang punya hajat. Tapi malam berikutnya, Andri malah makin penasaran. Jam 11 dia sengaja nggak tidur. Dia duduk di ruang tamu sambil matiin lampu. Bener aja, suara bisik-bisik itu muncul lagi. Pelan-pelan Andri keluar rumah. Ngumpet di balik semak dekat pohon mangga. Kali ini dia ngelihat jelas. 3 orang itu duduk di atas kain putih. Di tengahnya ada baskom kecil, lilin-lilin nyala di sekelilingnya. Salah satu dari mereka, laki-laki, tua, nyayat telapak tangannya pakai pisau. Darahnya ditetesin ke baskom. Andri nahan napas, deg-degan setengah mati. Dia baru sadar, ini bukan sekadar orang jagongan. Mereka lagi bikin semacam perjanjian. Andri buru-buru lari balik ke kamar. Nutup jendela, nutup gorden, sambil nahan muntah. Badannya gemeteran. Besoknya Andri cerita lagi ke nenek. Tapi lagi-lagi neneknya cuma bilang, "Udah Le, jangan ikut campur. Kalau bisa, malam Jumat besok, kamu tidur di kamar aja. Jangan kemana-mana." Dari situ Andri makin yakin kalau yang dia lihat itu bukan hal biasa. Malam Jumat depan, Andri bertekad buat nyari tahu lebih dalam. Dan disinilah mimpi buruknya benar-benar dimulai. Malam Jumat pun tiba. Dari sore Andri udah gak enak hati. Suasana rumah neneknya kerasa dingin. Angin kencang, pohon bambu di belakang rumah, berisik banget kayak orang jalan. Sekitar jam 10 malam, Andri pura-pura tidur. Padahal dia udah siap sayap nguping lagi. Benar aja, suara bisik-bisik itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Ada suara laki-laki tua yang ngomong pakai bahasa Jawa halus. Andri nekat keluar pelan-pelan. Dia bawa HP buat ngerekam. Dia ngumpet di balik tumpukan kayu dekat dapur. Andri ngeliat 3 orang itu lagi-lagi duduk melingkar. Baskomnya sekarang lebih gede. Di tengahnya ada ayam hitam. Andri merinding pas ngeliat ayam itu disembelih pelan-pelan. Darahnya ditampung di baskom. Lalu masing-masing dari mereka nyayat jarinya sendiri. Netesin darah ke baskom yang sama. Yang bikin Andri makin syok. Salah satu dari mereka adalah Pak Leman, tetangga depan rumah neneknya. Pak Leman terkenal alim, rajin ke masjid, sering azan. Tapi malam itu, Pak Leman kayak orang lain. Matanya merah, mukanya serius banget. Mereka bertiga kayak ngucapin sumpah sambil minum sedikit darah ayam yang udah dicampur darah mereka. Sendiri, Andri buru-buru matiin HP-nya. Mundur pelan-pelan. Tapi tanpa sengaja dia injek ranting. Suara krek bikin ketiga orang itu noleh. Barengan ke arah Andri. Andri! Suara Pak Leman berat banget. Andri lari sekensing-kensingnya ke dalam rumah. Dia kunci pintu kamar. Badan gemeter. Keringet dingin ngucur dari balik jendela. Andri ngelihat Pak Leman berdiri di halaman sambil melototin jendelanya. Besok paginya, Andri demam tinggi. Neneknya panik. Nyuruh Pak RT manggil dukun kampung. Dukun itu datang, periksa Andri, terus bisik-bisik sama nenek. Andri setengah sadar ngedengar kalau dia katanya diikutin. Selama 3 hari Andri nggak bisa tidur. Badannya panas dingin,
Kalau merem dia kebayang wajah Pak Leman sama dua orang lainnya. Nenek akhirnya cerita pelan-pelan. Katanya itu emang ada kelompok orang yang bikin perjanjian darah setiap malam Jumat Kliwon. Tujuannya biar rezekinya lancar, sawahnya subur, dagangannya laris. Tapi syaratnya, mereka harus nyetor darah. Kalau ketahuan orang luar, orang itu bisa dijadiin tumbal. Andri makin panik. Dia maksa pulang ke Semarang. Tapi neneknya melarang. Katanya, Andri harus dibersihin dulu. Malamnya, dukun kampung datang lagi. Dia bawa kemenyan, baca mantra, terus nyiram Andri pakai air bunga. Andri teriak-teriak nggak sadar diri. Malam itu Andri mimpi ketemu sosok hitam tinggi banget. Matanya merah, mulutnya kompeng-kemping, penuh darah. Sosok itu narik tangan Andri. Mau diajak pergi ke tengah hutan. Untungnya Andri kebangun pas subuh. Badannya lemes, tapi panasnya turun. Neneknya duduk di sampingnya sambil ngelus kepala Andri. Udah, Le, nggak apa-apa. Nanti malam kamu harus pamitan ke orang-orang itu. Biar nggak diikutin lagi. Andri cuma bisa ngangguk. Dia nggak tahu apa maksud neneknya. Tapi dia tahu, malam itu bakal jadi malam paling menakutkan dalam hidupnya. Malam terakhir Andri di desa. Dukun kampung udah siapin upacara kecil di halaman belakang rumah nenek. Ada dupa, bunga 7 rupa, sama kendi berisi air sungai. Andri duduk bersila, ditemenin nenek dan dukun itu. Tiba-tiba dari kegelapan, muncul Pak Leman dan 2 orang lainnya. Mereka berdiri di pinggir halaman, ngeliatin Andri dengan tatapan kosong. Dukun itu nyuruh Andri ngomong pelan. Minta maaf udah lihat ritual mereka. Janji nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Andri ngikutin, suaranya gemeteran. Tapi dia ucapin semua kata-kata yang dukun bisikin. Hawa dingin nusuk tulang. Dari balik pohon pisang, Andri lihat bayangan hitam tinggi itu lagi. Sosok hitam itu maju pelan. Tapi tiba-tiba dukun nyipratin air kendi ke arah bayangan itu sambil teriak mantra. Suara angin langsung kenceng, daun-daun berjatuhan, lampu dapur berkedip-kedip. Setelah semuanya tenang, Pak Leman dan 2 orang itu jalan mundur ngilang pelen-pelen ke kegelapan. Dukun bilang, perjanjiannya udah selesai, asal Andri bener-bener nutup mulut, dia bakal aman. Besok paginya Andri langsung pulang Semarang. Sejak itu, dia nggak pernah balik lagi ke rumah neneknya. Sampai sekarang dia masih sering mimpi buruk. Tapi dia bersyukur masih hidup. Andri nitip pesan ke gue, jangan pernah iseng nyari tahu urusan orang. Apalagi kalau udah nyangkut perjanjian darah kayak gini. Nah, itu tadi cerita horor perjanjian darah di malam Jumat. Buat kalian yang suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pengalaman horor, tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti gue bacain di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat tidur, jangan lupa kunci pintu, dan hati-hati. Karena kadang yang kita anggap tetangga baik, bisa jadi mereka simpan rahasia paling gelap